Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita arahkan hati kita kepada panggilannya seraya mengucap syukur. Mari bangkit berdiri dan memuji namanya dari Kidung Jemaat nomor 9 bait yang pertama. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Harapku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Dan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambilkan dari Injil Lukas 10 ayat 27 yang demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Marilah kita merenungkan firman tersebut, bercermin dari perintah tersebut. Kita menyadari bahwa kadang kita belum melakukan kasih sesuai yang Tuhan perintahkan tersebut. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan, adakah yang bisa kita tutupi? Tak satu pun yang tersembunyi dari hadapannya. Oleh karena itu, mari kita lawas diri mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 42. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguhnya dalam kasih dan kuasa-Nya Allah Bapa mencurahkan kasih karunia-Nya kepada setiap orang yang mau bertobat. Adapun berita kasih karunia terambil dari Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Para Rasul baitnya yang ketiga. Kisah Para Rasul bait yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai dengan
19. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke 15 sampai dengan ke 19 yang demikian isinya. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Mari kita masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang kekal yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan bahwa jarak dan tempat tidak menjadi batasan atau menjadi tembok pemisah untuk kami bisa bersekutu di dalam nama-Mu. Karena Engkau telah mengatakan kepada kami bahwa Engkau adalah Roh, dan barang siapa menyembah-Mu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Oleh karena kami bukan orang-orang yang dinilai atau patut dinilai benar atau kudus, tetapi kami orang-orang yang berdosa. Tetapi oleh karena pengampunan-Mu dengan kehadiran Yesus Kristus yang berkuasa bukan hanya atas dosa tetapi juga atas maut, maka kami percaya bahwa Engkau sudah memutuskan kami dan Engkau mengumpulkan kami dari berbagai tempat untuk bersatu di dalam roh kami. Di dalam ibadah ini kami boleh menyembah, memuliakan nama-Mu, dan kami mempersembahkan hidup kami kepada-Mu, supaya hidup kami berkenan dan dapat mempermuliakan nama-Mu dengan kami mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus yang sudah menyertai sejak dari awal terus menyertai sampai dengan usai. Ya Allah Bapa kami yang hidup, Allah yang telah membangkitkan manusia Yesus Kristus untuk menjadi tanda pada kami betapa besar kuasa-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa kami semua bisa bersekutu. Namun mungkin saja ada saudara-saudara kami yang dalam keadaan yang begitu beratnya sehingga tidak bersama-sama bisa beribadah. Kami mohon Tuhan Engkau sembuhkan dan Engkau angkat segala penyakitnya. Kami juga secara khusus berdoa Tuhan untuk penyakit atau virus yang melanda dunia, khususnya untuk COVID-19 atau wabah corona baru yang telah menjadi pandemi, tetapi kami percaya Tuhan ada di dalam genggaman kuasa-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau menjadikan segala sesuatu baik seturut dengan rencana dan kehendak-Mu, terutama bagi orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan, orang-orang yang hendak Kau pakai. Kami mohon Tuhan, dalam segala perkara, dalam segala kegelapan, Engkau hadir dan Engkau menerangi. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk para adiuswa, untuk para lansia atau orang-orang yang memiliki keterbatasan karena faktor usia yang sudah lanjut. Engkau memberikan kekuatan dan bahkan Engkau memberikan tambah-tambah semangat, iman di dalam Engkau. Dalam masa-masa ini kami boleh setiap hari merenungkan sabda-Mu dan menghidupinya, dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau sendiri hidup. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu.
Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu dari para majelis gereja, penatua, diaken, pendeta, para pengurus komisi, pengurus wilayah, para pengurus persekutuan khusus yaitu di dalam Kristiani atau Kumeni, serta para tenaga gereja. Kami mohon Tuhan Engkau memberkatinya. Demikian pula kami semua yang bertugas di dalam ibadah, Engkau juga menyertainya. Kami menyerahkan secara khusus juga untuk pelayan-pelayan-Mu di seluruh dunia, khususnya para dokter, para medis, relawan, dan setiap orang yang mengambil bagian dalam penanggulangan penyakit ini, Tuhan. Engkau memberikan perlindungan dan kesehatan bagi mereka. Tambahkan kemurahan Tuhan melalui segala perkembangan yang terjadi. Kalau kami menyatukan doa kami, maka tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Engkau adalah Allah pemilik langit dan bumi, dan tidak ada apapun yang dapat menakutkan kami, oleh karena Engkau adalah Allah yang hidup. Ya Bapa di surga, kami serahkan juga untuk pemerintah kami dengan segala kesulitan, kerumitan, dan tantangan. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan keberuntungan, Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan kuasa untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga seluruh rakyat bisa terlindungi, baik segi damai sejahteranya, keadilannya, dan khususnya kesehatannya. Engkau memberkati dan memberikan segala yang baik. Bapa di surga, Allah yang hidup, kami serahkan seluruh keluarga masing-masing dengan segala pergumulan dan kesulitannya. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Jadilah kehendak-Mu yang terbaik untuk hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal hingga kekal, ya Bapa. Dan saat ini kalau kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun hati kami, dan hati kami boleh menjadi hati yang gembur untuk menangkap, mengerti, dan melakukan kehendak-Mu. Berfirmanlah, ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 45. Bacaan ini merupakan bagian dari perikop dengan judul Lazarus dibangkitkan. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 45. Demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu,
sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan yang memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Hosiana. Hosiana,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dalam hati saudara. Saya yakin di tengah-tengah segala keadaan apapun kita penuh dengan damai sejahtera. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang membawa damai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang bertanya-tanya setidaknya dalam hati, Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Kenapa penyakit atau wabah itu ada? Apakah engkau tidak tahu tentang penyakit ini? Karena manusia memang terus menemukan dan sering menduga-duga, bahkan banyak yang menyebarkan hoax karena tidak mengetahui tentang persisnya seperti apa yang kita hadapi. Tapi Tuhan tentu tahu. Saya yakin kalau kita mau kembalikan pertanyaan itu kepada diri kita akan menjawab Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu segala sesuatu. Dan bukan Tuhan hanya tahu saja, Tuhan juga izinkan. Sekali lagi, Tuhan izinkan. Bukan Tuhan sendiri yang menciptakan segala wabah ini. Saya ingin mengingatkan kalau kita belajar tentang kisahnya Ayub, atau kita belajar tentang bagaimana Yudas itu dirasuki oleh iblis sehingga dia harus menyerahkan Yesus, bahwa segala hal-hal yang pahit itu sekalipun itu Tuhan tahu semuanya, bahkan Tuhan izinkan. Karena apa? Ya karena banyak hal. Kalau kita memperhatikan renungan beberapa hari yang lalu, ada begitu banyak hal positif di tengah-tengah segala hal negatif. Ada begitu banyak hal baik di tengah hal-hal yang kurang baik. Ada 10, bahkan mungkin belasan, bahkan mungkin puluhan alasan Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi. Saya mau bahasakan dengan cara yang sederhana ini, ibaratnya dunia ini harus turun mesin. Jadi supaya mesinnya menjadi bagus kembali, ya harus dirumak atau harus dipulihkan lagi dengan segala sesuatu yang terjadi itu kemudian disusun ulang dengan semua kembali kepada Tuhan dan kembali kepada panggilannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Tuhan Yesus dalam gambaran di sini, Yesus sedang dalam perjalanan ke Yudea dan para muridnya mencegahnya dan mengatakan, bukankah di situ ada bahaya? Di situ itu zona merah. Di situ ada polis line, ada garis pembatas, atau mungkin kalau sebuah keadaan geografis itu ada sebuah jurang yang sangat dalam. Nanti engkau akan ditangkap di situ. Tapi Tuhan tahu bahwa itu belum waktunya. Kenapa? Karena Tuhan selalu nempel pada Bapa. Dia selalu bertanya kepada Bapa. Dia selalu merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu meresap di dalam memorinya, di dalam ingatannya. Dan Tuhan tahu masanya di mana ia akan pergi melaksanakan tugasnya, dan ia aman-aman saja. Dan dia tahu juga bahwa pada waktunya nanti dia akan diserahkan. Jadi Tuhan tahu bahwa pada waktu itu dia harus datang ke Yudea, dan dia sengaja berlambat-lambat. Karena pada waktu itu Lazarus, seorang saudara dari Marta dan Maria, itu sedang sakit. Dan sakit itu ternyata membawa kematian. Lalu kemudian Maria dan Marta menyesal kenapa Yesus berlambat-lambat, karena ternyata Lazarus
harus terlebih dahulu mati. Tetapi Yesus tetap di dalam imannya. Kita harus memahami bahwa Yesus ini sudah menjadi manusia. Dia bukan Allah yang roh, dia adalah manusia, dan dia bisa mengerti segala sesuatu itu karena hubungan yang benar dengan Tuhan, dengan merenungkan firman-Nya, dan dia memiliki terang itu sendiri sehingga ia tahu apa yang dilakukannya, dan ia yakin sehingga ia tidak salah dalam melangkah. Ini tidak bisa dicontoh dalam semua kasus. Ada juga orang-orang yang bangkit di zaman setelah Yesus, tetapi sangat sedikit. Ada juga orang yang meyakini bahwa orang akan bangkit dan terus didoakan supaya dibangkitkan, dan dia nggak bangkit. Karena memang Allah tidak menghendakinya. Nah, inilah butuh satu kepekaan untuk kita mendengar atau mengetahui maksud Allah. Karena Yesus itu adalah terang dunia. Yesus sudah mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu ada dalam genggaman kuasa-Nya. Yang mampu membalikkan keadaan, yang mampu untuk memulihkan keadaan. Dan dalam perjalanan kita lihat di dalam sepanjang sejarah kitab suci, kita lihat bahwa setiap bencana, setiap penyakit, setiap malapetaka itu ada di dalam genggaman Tuhan. Tidak ada yang tidak. Semuanya itu kecil di mata Tuhan. Tuhan mampu untuk memulihkan segala sesuatu, seberat apapun. Selalu demikian. Oleh karena itu, yang justru menjadi perhatian kita bukan pada penyakitnya, bukan pada wabahnya, bukan pada masalahnya, tetapi pada Tuhan kita. Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan datang ke sana. Ketika ia dilapori tentang keadaan Lazarus, hatinya menjadi maskul. Kemudian ketika ia sampai di kuburan di depan guanya, hati Tuhan menjadi sedih dan ia menangis. Orang-orang mengatakan, oh Yesus mengasihi Lazarus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun ia berkuasa, walaupun ia hebat, tetapi ia tetap memiliki kepedulian atau empati. Ia tetap merasakan kesedihan. Ia tahu akan kelemahan, ketidakberdayaan manusia. Ia tidak mengatakan, hei kenapa engkau lemah imannya? Hai kamu orang yang tidak percaya. Ia tidak kemudian menyalahkan, karena kenapa kamu menyalahkan aku? Tetapi Yesus masuk di dalam perasaan orang-orang. Ia masuk di dalam situasi orang-orang. Lalu dia bersama-sama mengajak untuk bangkit. Tiba waktunya, ia menyatakan kemuliaan, Lazarus dipanggil dan Lazarus bangkit. Saudara-saudara yang terkasih, hal ini sangat sepele sebenarnya. Langkah-langkahnya begitu saja. Tetapi yang Yesus lakukan sebenarnya adalah contoh bagaimana sikap kita menghadapi apapun itu, yang namanya sakit, yang namanya penyakit, yang namanya musibah, wabah, masalah, apapun juga, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, kita yang mengenal Allah juga tidak bisa meremehkan orang-orang dengan segala permasalahannya. Bahkan kita juga harus taat pada pemerintah, kita juga harus mengikuti anjuran dari berbagai ahli yang intinya adalah kasih kepada sesama. Karena apa yang kita lakukan dengan pembatasan, atau sekarang itu sebenarnya bukan lagi social distancing, tetapi physical distancing, artinya kita melakukan pembatasan secara fisik, itu adalah dalam rangka untuk mengalahkan kuasa virus itu sendiri. Karena itu akan mati sendiri setelah 14 hari. Ketika kita memiliki daya tahan yang kuat, maka dia akan mati sendiri dan itu akan musnah.
Tapi kita tidak bisa mengandalkan ini, saudara. Terlalu kompleks. Orang saja bisa kita setia, orang lain tidak. Karena itu yang paling utama adalah Tuhan dulu. Setelah itu kita lakukan bagian kita. Seringkali dikatakan do your best, God will do the rest. Kita lakukan yang terbaik dari yang bisa kita lakukan, dan Tuhan akan mengerjakan pekerjaannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak contoh di mana orang-orang peduli. Saya kemarin mendapatkan dari teman mengajak untuk mempedulikan para ojek online. Karena apa? Karena mereka yang biasanya mungkin juga ada yang kredit motornya, mereka tidak bisa punya penghasilan yang normal, bahkan mungkin hampir tidak punya penghasilan sama sekali. Demikian pula orang-orang yang mungkin punya penghasilan tidak tetap dari usahanya. Kadang-kadang kita membeli sesuatu atau menolong mereka dalam hal kecil sangat berarti buat mereka, sekedar untuk mereka bisa bertahan hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, saya baru juga dapat cerita bahwa ada orang yang pesan pada seorang ojek online, kemudian diberikan makanan sekaligus untuk dia. Padahal itu bukan itu warung yang dia tidak bayar. Dia terima kasih sekali. Karena dia juga tidak bisa makan kalau dia harus menggunakan pendapatannya untuk itu. Di Jerman ada juga karena itu sudah ada pembatasan, lalu orang-orang gelandangan itu tidak bisa dapat bantuan dari orang-orang. Orang-orang yang para tunawisma atau orang-orang yang membutuhkan para pengamen dan sebagainya tidak bisa menjual apa-apa. Akhirnya ada orang-orang yang di sebuah jalan itu dikumpulkan, itu makanan-makanan dan minuman-minuman yang diambil gratis oleh siapa saja. Ada seperti itu, saudara bisa lihat dalam video. Contoh banyak hal tergantung dari daerah kita masing-masing. Kita peka terhadap orang-orang yang memang begitu-begitu ambruk, tidak hanya dari segi fisik, tapi juga dari segi ekonomi. Dan itu sangat menolong. Itulah tanda kasih kita. Kita peduli pada gereja juga, karena gereja mungkin juga akan menghadapi goncangan secara ekonomi karena persembahannya tidak normal, ya. Tetapi itu bukan satu-satunya. Ada banyak orang yang bergoncang secara luar biasa, khususnya yang bukan pegawai, yang tidak punya penghasilan tetap. Nah, itu dari segi ekonomi. Belum lagi orang-orang yang menjadi penderita karena wabah ini. Bahkan stigma atau cap-cap yang diterima, kemudian situasi yang menekan, kata-kata yang sederhana bisa begitu berarti, entah menyemangati, entah membuat perpecahan, entah membuat hal yang memotivasi, atau hal yang justru meruntuhkan semangat. Karena ini adalah situasi yang sensitif. Mari kita bersama-sama ikuti seperti Kristus. Dia punya empati. Tapi ketika masanya datang, kuasa Tuhan datang, terjadilah kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Allah yang hidup. Kau telah datang di dalam Yesus Kristus. Kau berkuasa atas maut. Apalagi berbagai macam masalah, penyakit, wabah, persoalan-persoalan dunia. Kau jauh lebih besar daripada itu semua, Tuhan. Karena itu kami dengan segala keyakinan kami menyerahkan seluruh bangsa kami dan seluruh bangsa-bangsa
di dalam tangan-Mu. Kami sepakat meminta perkara-perkara ini dapat segera dihentikan. Tetapi bukan dengan waktu kami, tetapi dengan waktu-Mu. Bukan dengan cara kami, tapi dengan cara-Mu. Biarlah kami duduk diam mendengarkan. Kami hidup di dalam terang-Mu, dan kami tahu bahwa terang-Mu itu pasti. Engkau berkuasa dan Engkau hidup. Karena itu, terangilah kami, supaya kami dapat menjadi terang bagi orang lain. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada Dia yang bertahta di surga mulia, layalah diunjukkan segala puji-pujian, sembah, kemuliaan, dan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari di dalam kita mengaturkan persembahan terambil dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Demikian sabda Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita haturkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 3. Marilah kita haturkan persembahan di dalam doa yang akan kami hantarkan. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hananto Kusumo tertanam di setiap hati kami masing-masing, menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kami mohon berkati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, agar firman-Mu semakin dibentangkan di seluruh muka bumi ini dan nama-Mu semakin dimuliakan. Buat kami semua yang hadir pada hari ini juga Tuhan berkati. Tuhan sertai dalam setiap aktivitas kami, agar kehidupan kami semakin layak di hadapan-Mu. Tidak ada cinta dan kemurahan selain kasih yang Tuhan berikan. Biarlah setiap kami dapat menerima firman yang sudah disampaikan dan dapat menerapkan dalam kehidupan jemaat-Mu di sini. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki
dan roh serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan seluruh kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan ini, baik persembahan mingguan, bulanan, ucapan syukur yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, sehingga pelayanan di tempat ini semakin diberkati. Ya Tuhan, untuk saudara kami yang dipercaya mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberikan roh kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan benar. Ya Tuhan, jika kami akan mengakhiri ibadah ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing, sertai kami dalam perjalanan sampai ke rumah dalam keadaan selamat dan bertemu dengan keluarga dalam keadaan sukacita. Ampunkanlah seluruh dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan sepanjang hidup kami sampai hari ini. Ya Tuhan, untuk menutup ibadah ini, kami akan berdoa seperti yang sudah Tuhan ajarkan pada kami, yaitu doa Bapa kami yang dinyanyikan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, marilah bersama dengan jemaat di seluruh bumi kita memperbarui iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera sambil mengingat akan tugas tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Allah. Dengan demikian terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita tutup bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 341 bait pertama dan